Shalom Bapak Ibu dan semua saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Antoni Tarigan. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, saya ambil dari kitab Roma pasal ke-11 ayat ke-36. Roma pasal 11 ayat ke-36. Demikianlah firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekali lagi saya ulangi, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sejauh inilah pembacaan firman Tuhan. Tema kita hari ini masih mengenai keluarga Kristen yang berbahagia. Sebelumnya kita sudah mendengar bahwa keluarga Kristen yang berbahagia itu harus mengerti bahwa Allah lah yang berkehendak agar setiap orang Kristen bisa memiliki rumah tangga yang dikehendaki oleh Allah. Keinginannya berumah tangga bukanlah karena keinginan manusia semata, bukan karena tuntutan adat, bukan karena dorongan orang tua saja, bukan karena umurnya sudah mencukupi atau sekedar ikut-ikutan, tetapi karena Allah berkeinginan agar wanita dan pria itu masuk dalam rumah tangga. Hari ini kita melanjutkan, saudara-saudara, mengenai rumah tangga orang Kristen yang berbahagia. Hari ini kita akan mempelajari bahwa rumah tangga orang percaya itu kebahagiaannya ditentukan oleh tujuannya berumah tangga, ataupun untuk apa orang percaya itu berumah tangga. Selain daripada itu, juga kita menyoroti proses yang dikerjakan oleh Allah dalam rumah tangga itu. Di dalam ayat Alkitab yang sudah kita baca, sebab segala sesuatu, termasuk rumah tangga orang Kristen, adalah dari Dia. Berarti yang dibentuk oleh Allah dan oleh Dia. Disinilah berbicara soal proses dan kepada Dia. Tujuannya rumah tangga itu adalah untuk Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Berarti rumah tangga yang saudara bentuk dan saya bentuk, yang diinginkan oleh Allah adalah untuk kemuliaan Allah. Di dunia ini tentu banyak sekali penasehat-penasehat keluarga, baik bersifat sekuler maupun bersifat keagamaan. Tetapi kebanyakan penasehat-penasehat keluarga itu menyoroti hanya hubungan antara suami dan istri. Demikian juga orang tua dan anak. Bagaimana hubungan suami dan istri yang baik? Bagaimana hubungan antara orang tua dan anak? Dan sebaliknya antara anak dan orang tua. Disinilah letak
kebahagiaan keluarga Kristen yang sesungguhnya, bahwa tujuan keluarga Kristen itu jelas, yaitu untuk kemuliaan Allah, ataupun rumah tangga itu dibentuk Allah untuk Allah sendiri, untuk kemuliaan Allah. Sehingga rumah tangga yang dibentuk oleh Allah harus memuliakan Allah, menyenangkan Allah. Bukan sekedar menyenangkan pasangannya, bukan sekedar menyenangkan orang tua, walaupun itu penting. Tetapi yang jauh lebih penting adalah rumah tangga saudara, rumah tangga saya, rumah tangga kita semua orang percaya itu benar-benar tujuannya untuk kemuliaan Allah. Dan itu tentu butuh proses. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, setelah kita belajar bahwa Allah lah menginginkan rumah tangga itu, dan Dia berinisiatif aktif untuk membentuk rumah tangga itu. Tetapi begitu sepasang suami istri orang percaya berumah tangga, tentu rumah tangga itu butuh proses dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, sampai nantinya kita mengerti dengan jelas bagaimana tuntutan Allah, bagaimana tuntunan Allah. Rumah tangga kita itu benar-benar untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, kalau ada satu gelondongan kayu jati, tentu satu gelondongan itu harganya cukup mahal, apalagi zaman sekarang ini. Bisa sampai 10, 20, atau 30 juta kalau kayu jatinya sudah sangat tua dan besar. Tetapi di tangan seorang ahli mebel, buat aja mebel ukiran Jepara, kayu mebel gelondongan itu yang harganya 30 juta, mungkin belum berbentuk, masih bulat panjang, tetapi di tangan seorang ahli, kayu gelondongan itu bisa menjadi mebel yang ukirannya sangat baik, sangat unik, dan akhirnya bisa berharga sampai ratusan juta, bahkan bermiliar rupiah, dan dikagumi sampai ke mancanegara. Karena apa, saudara? Karena kayu gelondongan itu berada di tangan seorang ahli. Dan ahli itu waktu melihat kayu gelondongan itu, pikirannya sudah jelas. Dari kayu gelondongan ini saya akan buat mebel dengan ukiran-ukirannya yang sulit, yang artistik, dan nanti setelah jadi akan menghasilkan mebel yang berkualitas tinggi dan harganya sangat mahal. Demikian juga saudara dan saya hari ini. Kita keluarga Kristen, kalau kita mau dibentuk oleh sang pembentuk keluarga,
yaitu Allah dalam Kristus Yesus. Memang keluarga kita ini tentu mahal, tetapi kalau kita mengikuti bentukan daripada Allah sendiri, maka kita adalah salah satu keluarga yang sangat menyenangkan di hati Allah. Dan kita sendiri bisa dipakai Allah, atau keluarga kita bisa dipakai Allah, dan keluarga itu sangat menyenangkan hati Allah. Sebagaimana mebel tadi yang dulunya berasal dari sepotong atau segelondongan kayu yang besar, akhirnya setelah menjadi mebel, bisa diduduki, dipakai oleh pengusaha-pengusaha yang kaya, oleh pejabat-pejabat tinggi, bisa juga oleh kepala negara, dan ada di mana-mana di seluruh dunia ini. Demikian juga saudara dan saya hari ini. Kalau kita mau dibentuk oleh Allah, dan kita tahu bahwa keluarga kita ini tujuannya untuk memuliakan Allah, kita akan dipakai Allah. Kita akan dipercayai oleh Allah. Keluarga kita itu akan dipakai oleh Allah untuk menjadi berkat bagi banyak orang di muka bumi ini. Tentu itu butuh proses. Tidak ada satu keluarga baru 1 minggu menikah langsung menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi butuh proses. Ingatlah, kayu gelondongan tadi diproses. Mungkin dipahat, mungkin diperhalus, mungkin dipotong berulang-ulang berhari-hari, tetapi akhirnya bisa menjadi mebel yang sangat indah. Proses itu membutuhkan waktu. Proses itu panjang, saudara-saudara. Tapi ingat, keluarga kita hari ini, walaupun diproses oleh Tuhan, walaupun keluarga kita mungkin bertahun-tahun terus diproses, tetapi akan menjadi keluarga yang menyenangkan hati Tuhan dan dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagaimana ahli bangunan ataupun ahli mebel itu, dia ingin sekali hasil karyanya itu akan dipakai oleh banyak orang, dipakai oleh orang-orang penting di dunia ini. Tidak ada seorang ahli mebel, dia ingin sekali ciptaannya itu nanti hanya sekedar pajangan atau tidak dipedulikan oleh orang lain. Dia ingin sekali dipakai, dan itulah kebanggaannya. Hari ini juga kesenangan Tuhan untuk kita. Setelah kita dibentuknya dalam satu keluarga, diproses berulang-ulang dalam waktu yang lama, dan akan dipakai oleh Allah menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah untuk kemuliaan Allah. Maukah keluarga kita hari ini dipakai untuk kemuliaan Allah? Tuhan memberkati saudara-saudaraku semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami kembali mendengarkan firman-Mu, tujuan kami berumah tangga untuk diproses lebih lanjut oleh Allah.
agar kami bisa memuliakan Allah dan dipakai oleh Allah menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalau saudara-saudaraku ada pergumulan dan ingin didoakan, boleh menghubungi nomor HP saya 0853 71 72 7140. Dan kalau saudara dapat berkat dari firman Tuhan ini, bagikanlah kepada saudara-saudara kita yang lain, agar mereka juga diberkati Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.